Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, kembali saya akan menanggapi video short dari Pak Bambang Nursena, di mana saya telah mencari versi full video tersebut melalui link yang ada di deskripsi, tetapi ternyata video tersebut sudah tidak tersedia. Entah mungkin dikarenakan hanya untuk member saja atau video tersebut memang telah dihapus oleh channel Bambang Nursena. Jika ada yang mengetahui versi fullnya bisa komen di kolom komentar ya. Nah, dalam video ini Pak Bambang sekilas menjelaskan tentang bukti kenabian Nabi Muhammad dalam kitab Taurat dan Injil seperti yang dinyatakan oleh ayat Al-Quran. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Salah satu pertanyaan yang sering disampaikan oleh sahabat muslim adalah tentang keberadaan rahib Buhairah dalam kaitan telah memprediksi kenabian Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad berada di Mekah, ketika tuntutan kenabian itu disampaikan dan di sana disebutkan bahwa nubuat tentang Muhammad itu terdapat di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, maka orang-orang Mekah dan sekitarnya tidak ada yang bisa cross check dari kitab Injil. Karena apa? Di Mekah belum ada terjemahan Injil. Sekalipun Ibnu Hisham mengatakan bahwa seorang pendeta yang bernama Waraqah bin Naufal telah menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab dari bahasa Ibrani, ternyata itu tidak pernah eksis dalam sejarah. Ketergantungan Islam terhadap teks Injil tidak pernah bisa dibuktikan secara tertulis. Nah, ketika klaim kenabian itu disampaikan kepada orang Kristen yang langsung membaca Alkitab, di situ ada penolakan. Tidak ada nubuat kenabian Muhammad di dalam Taurat maupun dalam Injil. Setelah melihat kurang lebihnya video singkat penjelasan dari Pak Bambang, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Saya katakan itu omong kosong alias asumsi, karena Pak Bambang sendiri tidak mempunyai literatur lain atau data untuk membantahnya. Baik, mari kita ulas. Saya kutip dulu ayatnya ya. Al-Quran Surah As-Saff ayat 6 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad.'" Ayat berikutnya Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya atau Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah,
ketika kita menilik sejarah sebelum dan awal kenabian Rasulullah, kita mengetahui ada dua kisah paling terkenal dan direproduksi terus-menerus. Tentu saja perjumpaan Muhammad kecil dengan rahib Kristen Nestorian bernama Buhairah yang meramal kenabiannya, serta perkiraan Warakah bin Naufal tentang status profetik Muhammad. Sebelum saya membahas tentang sosok pendeta Buhairah dan Warakah bin Naufal ini, perlu saya tekankan bahwa penolakan terhadap kenabian Rasulullah dan terhadap ayat Al-Quran yang meramalkan kedatangan Nabi dalam kitab Taurat dan Injil, hal ini adalah sesuatu yang sudah biasa dari zaman nabi-nabi terdahulu. Salah satu alasan mereka menolak kenabian Muhammad adalah karena nabi yang dinubuatkan dalam kitab mereka bukan berasal dari keturunan Bani Israel atau Musa atau dari Nabi Isa alaihissalam sendiri. Inilah alasan mendasar mereka yang menolak Nabi Muhammad selain kedengkian dan kekecewaan. Di zaman nabi-nabi terdahulu pun seperti itu. Ada yang percaya dan ada pula yang menolak. Kita bisa lihat dari histori yang ada di zaman Nabi Musa, bahkan di zaman Nabi Isa, di mana Yahudi menolak keras Yesus sebagai Mesias, Nabi, apalagi sebagai Tuhan. Hal itu pun yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada yang percaya dan ada yang menolaknya. Dan yang kita ketahui, sangat banyak cara yang dilakukan orang-orang yang tidak percaya ini agar mereka meyakinkan orang-orang bahwa Nabi Muhammad bukanlah seorang utusan Tuhan, layaknya seperti Musa dan Isa, mulai dari fitnahan, tipu muslihat, sampai kepada niat membunuh. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, bahkan setelah beliau mendapat wahyu pertama, di luar sahabat yang mempercayai kenabian beliau, ternyata ada beberapa yang percaya akan kenabian beliau dengan melihat sifatnya, tanda-tandanya atau ciri-cirinya melalui kitabnya sendiri. Di antaranya ada pendeta Buhairah. Nah, siapakah pendeta Buhairah? Dalam kitab Adab Bizantium disebutkan, Buhairah adalah seorang rahib yang menganut aliran Airos Nasturi, dan ia mengingkari Lahut Al-Masih atau ketuhanan Al-Masih dan menyatakan bahwa penamaannya dengan sebutan Tuhan tidak diperbolehkan. Ia tinggal di kota Busra, selatan Syam, atau sekarang yang kita sebut Syria ya. Nah, ini sekedar catatan. Aliran Arius Nasturi sudah pernah saya bahas di video terdahulu saya dalam beberapa literatur kesejarahan. Para pengikut Kristen awal menyebar ke wilayah-wilayah yang menjadi pusat aliran-aliran filsafat Yunani yang tersebar di bagian utara dan timur Jazirah Arab, atau Antokia, Haran, Nasibin, utara Suriah, dan Irak, Jundisapur bagian barat Persia. Ketika 4 Injil ditulis dan ajaran Kristen mulai dibakukan, terjadi tabrakan dan gesekan dengan filsafat. Lalu muncullah usaha-usaha untuk memadukan ajaran yang terkandung dalam Injil dan ajaran-ajaran filsafat Yunani. Aliran yang memadukan ajaran Kristen dengan filsafat Yunani ini sangat berkembang di wilayah Iskandaria. Uskup yang terkenal yang berusaha memadukan ajaran Kristen dengan filsafat Yunani, kalau yang dikenal itu biasanya Hermes atau Neoplatonisme di Iskandaria, ialah yang bernama Origen. Ini tahun 185 sampai 254 Masehi. Di tengah arus pemikiran filsafat yang berkembang di Iskandaria inilah muncul sosok uskup dari gereja Koptik yang berasal dari Libya bernama Arius yang lahir di tahun 270 Masehi. Arius menempuh pendidikannya di Antokia, bagian utara wilayah Suriah, yang saat itu merupakan pusat pengajaran filsafat dan agama yang amat penting. Di wilayah ini pula tersebar kekristenan awal yang masih menganut ajaran monoteisme. Itu cuma secara sebagian saja ya saya singgung biar tidak kepanjangan. Nah, lanjut lagi. Menurut sejumlah peneliti, pertemuan antara Abu Thalib dan Nabi Muhammad SAW dengan rahib atau pendeta Buhairah itu terjadi di dalam kuil pendeta Buhairah yang ada di Busra. Di tempat ini terdapat sebuah tempat ibadah atau gereja yang diyakini banyak orang sebagai gereja Buhairah. Tempat tersebut berada di dekat kawasan Roman Theater.
yang dibangun pada masa pemerintahan Romawi atau Rom oleh Kaisar Julianus pada tahun 513 sampai 512 sebelum Masehi. Hanafi Al-Mahlawi dalam bukunya Al-Amakin Al-Masyhurah fi Hayati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau berarti harum semerbak tempat-tempat yang dikunjungi Rasulullah, menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah 2 kali mengunjungi Syam. Pertama, saat bertemu dengan pendeta Buhairah, dan kedua ketika mengabarkan kemenangan Islam kepada penduduk setempat sekitar tahun ke-5 kenabian. Dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Ishaq diceritakan Abu Talib pergi menuju Syam dalam rangka berdagang, dan tak kala telah siap melakukan perjalanan, tiba-tiba ia merasa rindu dengan keponakannya dan ia ingin membawanya ke Syam. Abu Talib pun berkata, "Sungguh aku ingin sekali mengajaknya pergi. Ia tidak boleh terpisah dariku, dan aku tidak akan pernah meninggalkannya." Lalu mereka pergi bersama, dan tak kala sampai di Busra, mereka bertemu dengan seorang rahib Nasrani yang sedang berada di kuilnya. Ia bernama Buhairi, tapi dalam kitab lain disebutkan bahwa namanya adalah Buhaira. Buhaira kemudian bertanya berbagai hal pada Muhammad, mulai dari tidurnya, tentang gayanya, dan tentang perkara-perkara lainnya. Muhammad pun menjawab semua pertanyaan itu dengan lancar. Maka apa yang kemudian didengar oleh Buhaira benar-benar sama dengan apa yang ia ketahui selama ini. Kemudian ia melihat punggung Muhammad dan menemukan cap kenabian di antara kedua pundaknya, sesuai dengan tempat yang semestinya, sebagaimana yang ia ketahui. Ibnu Hisham mengatakan bahwa tanda itu seperti bekas bekam. Maka setelah mengetahui tanda-tanda itu, Buhaira lalu menemui Abu Talib. "Apa hubunganmu dengan anak kecil itu?" Abu Talib menjawab bahwa Muhammad adalah anaknya. Buhaira membantahnya, "Ia bukan anakmu, dan semestinya anak itu tidak memiliki ayah yang masih hidup." Abu Talib menjawab, "Ia keponakanku, anak saudaraku. Ayahnya telah meninggal ketika ibunya masih mengandung." Buhaira berkata, "Bawalah segera pulang anak itu, dan jagalah ia dari orang-orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihatnya dan mengetahui anak itu seperti yang aku ketahui, maka mereka akan menyakitinya. Putra saudaramu ini akan mengemban tugas yang sangat agung." Abu Talib lalu membawa pulang Muhammad kembali ke Mekah. Nah, ini bisa dilihat lengkapnya dalam Ibnu Hisham Sirah Al-Nabawiyah bab 1 halaman 219 sampai 220 ya. Salah satu daerah yang menerima kabar itu adalah Yastrib. Di sana ada 2 kabilah, Aus dan Khazraj, yang hidup berdampingan dengan pemeluk Yahudi. Sudah lama mereka mendengar para rahib meramalkan tentang munculnya seorang nabi yang ditunggu-tunggu. Tentu saja kabar munculnya agama baru di Mekah membuat mereka penasaran. Para pembesar Quraisy pun telah mendengar bahwa akan ada seseorang dari kalangan mereka yang akan menjadi nabi dan akan menerima wahyu dari langit. Ramalan itu mereka dengar dari para peramal, rahib Yahudi, dan pendeta Nasrani. Diam-diam mereka berharap bahwa orang yang ditakdirkan menjadi nabi adalah dirinya sendiri. Dengan status kenabian, tentu mereka akan memperoleh kekuasaan atas Mekah dan sekitarnya. Ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa dagangan Khadijah bersama Maisyarah, sesampainya di sana, ia kemudian bersandar di bawah sebatang pohon dekat gereja. Kemudian seorang pendeta yang bernama Nestor atau Nestorius bertanya kepada Maisyarah, "Siapa orang yang berteduh di bawah pohon tersebut?" Kemudian Maisyarah menjawab bahwa dia adalah seorang laki-laki dari suku Quraisy, keluarga pengurus Al-Haram atau Ka'bah. Lalu Nestorius pun berkata kembali bahwa tidak ada seorang pun yang datang berteduh di bawah pohon tersebut kecuali dia seorang nabi. Ini juga terdapat dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham bab 1 halaman 225. Berikutnya ada Warakah bin Naufal. Siapakah Warakah bin Naufal ini? Warakah bin Naufal bin Azad bin Abdul Uzza bin Quzai al-Quraisy adalah seorang imam Arab dan sepupu tertua dari jalur ayah Khadijah, istri Nabi Muhammad. Warakah diperkirakan meninggal pada tahun 610 Masehi
Tidak lama setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya, Warakah adalah seorang yang beragama Nasrani yang tinggal di Mekah. Warakah adalah seorang imam Nestorian dan dihormati dalam tradisi Islam untuk menjadi salah satu hanif pertama yang percaya kenabian Muhammad. Dia mengetahui tentang kenabian Muhammad dari Injil. Ketika dia dibacakan tentang surah Al-Alaq, ia mengetahui bahwa Muhammad telah diangkat menjadi seorang nabi. Warakah mempelajari Injil kepada orang-orang Yahudi dan Kristen dan membaca terjemahan bahasa Arab dari Perjanjian Baru. Ia juga menulis Perjanjian Baru dalam bahasa Arab, tetapi tidak jelas apakah ini berarti bahwa ia menerjemahkannya dari bahasa Yunani atau hanya menulis terjemahan orang lain sehingga ia akan memiliki salinan sendiri. Nah, ini bisa dilihat dalam Muhammad Ibnu Ishaq, Sirat Rasul Allah, translated by Guilam, The Life of Muhammad, Oxford University Press, dan hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad mengenal dekat Warakah bin Naufal karena hubungan pernikahan. Warakah adalah sepupu Khadijah dan mereka berdua sangat akrab. Sejak muda, Warakah tekun mempelajari Injil dan manuskrip-manuskrip kuno Nestorian yang diantaranya meramalkan kedatangan seorang nabi baru. Warakah awalnya seorang penyembah berhala, sama seperti orang Mekah pada umumnya. Ia kemudian berpindah keyakinan menjadi penganut Kristen Nestorian. Reputasi Warakah lumayan baik di Mekah karena intelektualitasnya, meski dia sering mengkritik penyembahan berhala. Ketika Muhammad gemetaran karena mendapat pengalaman spiritual di Gua Hira pada umur 40, Khadijah bertanya kepada Warakah tentang apa yang sedang menimpa suaminya. Waktu itu Warakah sudah berusia agak lanjut dan matanya telah setengah buta. Menurut Ibnu Ishaq, Warakah meyakinkan Khadijah bahwa suaminya kemungkinan besar seorang nabi. Berbahagialah, oh anak pamanku, dan tentramkanlah hatimu. Sesungguhnya demi dia yang menggenggam jiwa Khadijah, aku berharap engkau akan menjadi nabi bagi kaum ini, tutur Warakah seperti dikisahkan Ibnu Ishaq. Nah, ini berdasarkan terjemahan Alfred Guilam berjudul The Life of Muhammad, Translation of Ibnu Ishaq, Sirat Rasul Allah. Lanjut, Warakah juga menyatakan dukungannya kepada Muhammad. Ia seperti menemukan apa yang selama ini ia pertanyakan dari pembacaannya terhadap manuskrip-manuskrip kuno. Dia atau Warakah memberi Muhammad semangat yang penting ketika Muhammad mulai menerima wahyu yang dipercayai datang dari Tuhan. Ungkap Karen Armstrong dalam Muhammad Sang Nabi, sebuah biografi kritis. Kalau tentang kisah ini bisa lihat referensinya ya, bisa Anda cari di situ. Berikutnya saya kasih bonus nih Pak Bambang. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam awalnya adalah seorang pemimpin agama Yahudi di Madinah. Sebagai seorang pemimpin agama Yahudi, ia mengetahui isi kandungan dari Taurat. Oleh karena itu, ia mengetahui akan hadirnya nabi terakhir. Setelah kedatangan Nabi Muhammad, kemudian ia memeluk agama Islam. Ia juga mengajak kaumnya untuk mempercayai kerasulan Nabi Muhammad. Tetapi kaumnya menolak dan menganggap Abdullah bin Salam sebagai pembohong karena memeluk agama Islam. Al-Husain ibnu Sailam atau Abdullah bin Salam adalah seorang rabi Yahudi di Yastrib atau Madinah yang dihormati dan disegani di kota itu, baik di kalangan orang Yahudi maupun bukan. Pada kurun waktu yang cukup lama, kesehariannya dia beribadah, mengajar, dan berkhotbah di kuil sinagog. Selanjutnya ia bertekad untuk mengabdikan diri mendalami kitab Taurat. Dalam pengabdiannya itu, dia terpaku dan selalu terngiang pada beberapa ayat dalam kitab Taurat yang meramalkan tentang kedatangan seorang nabi yang akan melengkapi dakwah nabi-nabi terdahulu. Al-Husain menunjukkan ketertarikannya dan segera bergegas ketika mendengar berita tentang kehadiran seorang nabi di Mekah. Dia berkata,
Ketika saya mendengar kabar kehadiran seorang nabi utusan Tuhan, saya mulai mengumpulkan informasi dan membuat catatan tentang siapa namanya, silsilahnya, sifat-sifatnya, waktu dan tempat asalnya, dan kemudian saya mencocokkannya dengan apa yang ada dalam kitab suci kami. Dari catatan yang saya buat itu, makin menguatkan keyakinan saya tentang bukti otentik kenabiannya, sekaligus membenarkan tujuan misinya. Akan tetapi saya menyembunyikan keyakinan saya itu dari orang-orang Yahudi. Ketika Abdullah bin Salam mendengar kedatangan sang nabi di Madinah, dia datang kepadanya dan berkata, "Aku akan bertanya kepada 3 hal yang tak seorang pun tahu kecuali seorang nabi. Apakah tanda-tanda hari pertama di hari akhir? Makanan pertama apa yang dimakan orang di surga? Mengapa seorang anak mirip ayahnya dan mengapa saudaranya mirip pamannya?" Muhammad pun menjawab, "Jibril baru saja memberitahuku tentang jawaban-jawabannya." Abdullah berkata, "Dia atau Jibril dari seluruh malaikat-malaikat adalah musuh kaum Yahudi." Muhammad berkata, "Tanda pertama hari akhir adalah akan ada api yang menyatukan orang-orang dari timur dan barat. Makanan pertama orang di surga adalah hati ikan. Tentang anak yang mirip orang tuanya, jika seorang pria berhubungan seks dengan istrinya dan mencapai orgasme terlebih dahulu, anaknya akan mirip dia. Dan jika istrinya mencapai orgasme terlebih dahulu, maka anaknya mirip sang istri." Nah, ini terdapat dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari ya. Lanjut lagi. Sejatinya di mata orang-orang Yahudi, Abdullah bin Salam sangat disegani, dihormati, dan dianggap orang yang paling mengerti Taurat. Tetapi itu semua berubah ketika orang-orang Yahudi mengetahui Abdullah bin Salam memeluk Islam. Satu waktu, Abdullah bin Salam pernah berkata kepada Rasulullah bahwa orang-orang Yahudi itu adalah pendusta. Menurutnya, bila orang Yahudi mengetahui keislaman dirinya, maka orang-orang Yahudi itu akan melemparkan berbagai tuduhan padanya. Singkat kisah, dalam sebuah ruangan, Rasulullah bertanya kepada orang-orang Yahudi mengenai sosok Abdullah bin Salam di mata orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi itu pun menjawab, "Abdullah bin Salam adalah orang yang paling alim, keturunan dari orang alim, dan orang yang paling baik di antara mereka." Setelah itu Rasulullah pun kembali bertanya kepada orang-orang Yahudi itu tentang bila mana mereka mengetahui Abdullah bin Salam memeluk Islam. Orang-orang Yahudi itu pun berdoa agar hal itu tidak terjadi pada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam pun muncul di hadapan orang-orang Yahudi itu, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Reaksi orang-orang Yahudi itu pun berbeda dari sebelumnya yang selalu memuji-muji Abdullah bin Salam. Tiba-tiba salah satu di antara orang Yahudi mencacinya dan menyebut Abdullah bin Salam sebagai orang yang paling jahat dan anak dari orang yang paling jahat. Bertubi-tubi orang-orang Yahudi itu terus menyerang Abdullah bin Salam yang telah memutuskan memeluk Islam. Nah, riwayat ini bisa kita jumpai di Al-Anbiya, Al-Bukhari, atau Manaqib Al-Ansar, atau Al-Musnad Imam Ahmad. Lanjut. Begitupun kisah Raja Romawi yakni Heraklius yang mengakui tentang kenabian Rasulullah ketika berbincang dengan Abu Sofyan yang memimpin rombongan ke Syam. Kepada Abu Sofyan, Heraklius mengatakan, "Seandainya semua apa yang kamu katakan ini benar, pasti dia akan menguasai kerajaan yang ada di bawah kakiku ini. Sungguh aku telah menduga bahwa dia tidak ada di antara kalian sekarang ini. Seandainya aku tahu jalan untuk bisa menemuinya, tentu aku akan berusaha keras menemuinya hingga bila aku sudah berada di sisinya, pasti aku akan basuh kedua kakinya." Nah, ini bisa dilihat dalam hadis riwayat Bukhari tentang permulaan pewahyuan. Overall, dari kesemuanya kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya mereka sangat-sangat mengenal Nabi Muhammad sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 146 yang berbunyi, "Orang-orang yang telah kami beri kitab, Taurat dan Injil mengenalnya atau mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya."
Sangat simpel sebetulnya buat Bambang Nursena untuk menyanggah ini. Tinggal lampirkan saja tulisan yang sejaman dengan kisah di atas, atau soal Warakah, Buhairah dan lain sebagainya yang menolak kisah tersebut. Ini sangat berbeda terbalik dengan masalah ketuhanan Yesus. Pada masa awal saja masih banyak literatur yang menolaknya sebagai Tuhan. Jadi saya kira Bambang Nursena menolak tanpa dasar dan data, hanya bermodal opini pemikirannya sendiri. Sebagai orang Islam, tentu harus kritis menilai apakah orang yang membuat hujah terhadap Islam ini adalah orang yang benar-benar akademis atau hanya sekelas pengemis yang tanpa modal, yang hanya meminta-minta. Walaupun dalam internal kekristenan sendiri pun pada masa-masa terjadinya peristiwa kisah di atas, tidak ada literatur yang menolaknya. Mengapa Bambang Nursena dengan nekatnya memberi hujah? Apa modalnya? Hanya opini liar saja, lalu meminta-minta literatur? Saya ulang, bandingkan dengan masalah ketuhanan dan banyak hal dalam kekristenan yang sejak awal banyak polemik dalam literaturnya. Tidak usah susah-susah mencari literatur dari luar. Nih tantangan dari Esa buat Bambang Nursena ya. Yang pertama, coba bicara dengan tegas bahwa tidak ada pertentangan masalah ketuhanan Yesus dalam literatur awal. Yang kedua, tunjukkan literatur awal yang sejaman atau paling mendekati zaman dengan kisah Buhairah dan Warakah ditulis dari literatur Islam maupun Kristen yang menolak kisah tersebut. Maksudnya kisah Warakah dan Buhairah ya. Saya kira cukup dua saja agar Bambang Nursena tidak terlalu mumet. Saya tunggu Pak Bambang ya. Saya rasa cukup, dan nasihat untuk kali ini adalah percayalah bahwa di sudut bumi pasti ada kafir yang cerdas. Dan sayangnya bumi ini bulat. Di manakah sudutnya? Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.